Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kekuatan dunia milik Lo Feng menjalar tanpa batas, menyelimuti seluruh 12 prefektur kekacauan primal. Ketika tubuh raksasa Kaisar Tiankun mencoba menerobos wilayah itu, energi dunia langsung menolak dan menekannya dengan kekuatan luar biasa. Getaran menembus langit dan bumi. Di bawah tekanan itu, wujud asli Kaisar Tiankun pun tampak. Ia muncul sebagai makhluk kolosal yang membelah cakrawala. Sepasang sayapnya membentang begitu luas hingga setiap kepakan menggetarkan ruang dan waktu. Mulutnya begitu besar hingga sepertiga tubuhnya terserap di dalamnya, dan matanya yang merah darah menatap dunia dengan niat membunuh yang dingin dan purba. Ketika sayap itu terbuka sepenuhnya, panjangnya mencapai 300 triliun kilometer. Hanya tubuhnya saja sudah setebal 60 triliun kilometer. Dan ini, ironisnya, adalah ukuran terkecil yang bisa ia ambil. Jika ia sedikit saja membesar, maka bahkan langit dan bumi tak akan cukup menampungnya. Garis keturunan primordial, gumam Lo Feng pelan. Matanya berkilat. Ia bisa merasakan tekanan darah kuno yang mengalir dalam tubuh raksasa itu. Potensi dari garis keturunan semacam itu nyaris tak terbatas, mampu menembus bahkan batas dunia kandang jalinan. Sebagai Raja Dewa Alam Kedua, Kaisar Tiankun telah menggali potensi itu hingga ke dasar. Tubuh fisiknya bukan sekedar kuat, ia telah mencapai esensi yang serupa dengan para kaisar sejati. Dunia berguncang ketika wajah raksasa itu perlahan menghilang, digantikan sosok makhluk berwujud manusia yang berpakaian perak. Kaisar Tiankun berbicara, suaranya bergema bagai ribuan guntur. Lohe, setiap tindakan ada harganya dan kau akan membayarnya. Lo Feng tersenyum tipis tanpa gentar sedikit pun. Mari kita lihat, balasnya tenang. Apakah aku yang membayar atau kau? Sementara dua sosok itu saling menatap dari kejauhan, banyak makhluk purba menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri dan kagum. Mereka yang lemah bersembunyi di pinggir negara, sementara para dewa sejati berdiri di perbatasan antara kerajaan Si dan negara Yu, menatap ke langit yang kini bergetar oleh kekuatan dua raja dewa. Konfrontasi antara dua raja dewa, ujar seorang raja dewa dari Bolu. Suaranya bergetar. Lohe baru saja menyentuh ambang kekuasaan itu, tapi Kaisar Tiankun, dia memiliki ribuan era pengalaman. Aku takut Lohe akan menderita kekalahan telak. Dari negara kuno guntur, Susanke ikut hadir, menatap dari jauh dengan tatapan serius. Menjadi raja dewa dan langsung bertindak gegabah, gumamnya. Jika saja ia bersabar sedikit hingga mencapai alam kedua, kekuatan itu akan membuatnya tak tertandingi. Namun meski gelisah, ia tetap yakin dia mungkin akan terluka, tapi nyawanya tak akan melayang. Dua negara kuno, para raja, dan seluruh makhluk purba di tanah asal kini memusatkan perhatian pada satu hal, yaitu duel antara dua raja dewa. Langit kembali bergetar ketika suara tawa berat menggema dari tubuh besar Tiankun. Lohe, kau benar-benar percaya diri. Tanpa peringatan, Tiankun membuka mulutnya. Dari sana keluar angin hitam pekat yang berputar seperti pusaran kehancuran. Di dalam angin itu bersembunyi arus abu-abu misterius yang bahkan membuat Lo Feng sedikit terkejut. Lo Feng tahu kekuatan itu, angin yang bisa melenyapkan langit, menggiling dunia menjadi abu, dan mengancam bahkan para makhluk raja dewa alam kedua.
Loveng berdiri tegak, tubuhnya perlahan membesar hingga menjulang tinggi. Kakinya tertanam di tanah, kepalanya menembus awan berbintang. Dengan jubah perak yang berkilau bagai lautan bintang, ia membuka tangannya, dan jubah itu menyebar menjadi kanopi perak raksasa, menutupi langit dan menghadang badai gelap itu. Angin pemusnahan menggerogoti kanopi itu. Lubang-lubang besar mulai terbentuk. Namun setiap kali robek, jubah itu beregenerasi dari ketiadaan, seperti kehidupan yang tak mau menyerah. Namun badai itu tak berhenti, terus mengikis, terus menghancurkan. Perak dan kegelapan saling bertabrakan di langit, menciptakan pemandangan seperti akhir zaman. Akhirnya, setelah waktu yang tak terukur, angin itu pun habis. Loveng berdiri diam, jubahnya penuh robekan, tapi matanya tetap tenang. Jubah itu yang menahan angin pemusnahanku, gumam Kaisar Tiankun, matanya menyimpit. Tubuhnya luar biasa tangguh, dan jubah itu mengerikan. Namun Loveng hanya menatap balik dengan senyum ringan. Angin pemusnahanmu memang hebat, Kaisar Tiankun, tapi aku penasaran, apa kau punya jurus yang lebih hebat dari itu? Baiklah, aku akan memuaskan dirimu, teriak Kaisar Tiankun. Dari dahinya, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai berkumpul. Itu cahaya emas kepunahan besar, jurus pemusnah legendaris yang bahkan membuat para kaisar berhati-hati. Itu jurus miliknya, seru Sosanke dari kejauhan. Langit meledak dalam kilatan emas. Dalam sekejap, sinar itu menghantam dada Loveng. Tubuh Loveng bergetar hebat. Energi keemasan meresap ke dalam tubuhnya, menghancurkan segalanya di dalamnya, dari struktur materi hingga inti kehidupannya sendiri. Namun meski tubuhnya terkoyak dan menguap sebagian, vitalitas hidup Loveng terus beregenerasi. Tubuh peraknya bersinar redup, berlumur pola-pola emas yang berbentuk dari energi penghancur yang belum usai bekerja. Cahaya kepunahan besarku hanya menghancurkan 1% tubuhnya. Kaisar Tiankun bergumam ngeri. Tubuh ini seperti dunia itu sendiri. Loveng dengan napas teratur menatapnya kembali. Bagaimana Kaisar Tiankun? Apakah itu saja yang bisa kau lakukan? Tiankun mendengus marah. Kau hanya mengandalkan tubuh besar dan lambat itu. Kau pikir bisa menghentikanku? Aku akan meratakan kota Huyangmu sekarang. Mata Loveng berkilat dingin. Dalam sekejap, ia melangkah sekali, dan dunia pun bergeser. Saat Tiankun hendak melesat, sosok perak raksasa itu sudah berdiri di hadapannya. Dengan gerakan tenang, Loveng mengangkat tangan kanannya. Energi kehidupan dan kematian berputar di telapak tangannya, membentuk pisau tak terlihat yang mengiris realitas. Cahaya pedang muncul tanpa suara, seolah memotong antara eksistensi dan kehampaan itu sendiri. Dalam sekejap, tubuh Kaisar Tiankun terbelah, darah kosmiknya tumpah di langit. Tiankun terdiam, menatap luka yang membelah tubuhnya. Sementara itu, garis-garis emas yang masih mengikis tubuh Loveng perlahan memudar. Cahaya kepunahan besar kehilangan daya. Kaisar Tiankun, ujar Loveng pelan, langkahnya maju satu. Bagaimana gerakanmu kali ini? Tubuh raksasa Kaisar Tiankun tampak terluka parah. Sisik di tubuhnya yang semula berkilau kini berubah abu-abu kusam. Dia kehilangan kehidupan. Tak lama sisik dan dagingnya mulai luruh menjadi abu. Namun itu hanya sesaat. Dari abu itu, daging dan sisik baru tumbuh kembali, seolah tubuhnya menolak kematian itu sendiri. Bagaimana mungkin? Gumam Kaisar Tiankun, matanya membesar tak percaya. Tubuhnya bagaikan dunia itu sendiri, bahkan lebih hidup daripada tubuhku. Aku yang telah menembus alam kedua Raja Dewa perlu mengorbankan garis keturunan primordial untuk meniru tubuh seperti itu, tapi dia melakukannya tanpa bantuan apapun. Raksasa bersayap itu memandangi sosok Loveng yang berdiri tegak bagai gunung kehidupan. Jika tubuh besar seperti itu seharusnya canggung, maka ancamannya kecil. Namun Loveng bergerak lincah, halus seperti bayangan, melesat seolah menyatu dengan langit dan bumi. Dia berteleportasi, menembus ruang dan waktu di sekitar
sekitarku, desis Kaisar Tiankun, wajahnya mengeras. Tidak mungkin, hanya dao kehidupan. Gerakannya ini terlalu licik, terlalu halus. Dao apa yang dia kuasai? Cahaya pedang Lo Feng melesat. Seketika ruang menjadi gelap, dan sebelum Kaisar Tiankun sempat bereaksi, darah merah gelap meledak dari sisiknya. Kaisar Tiankun menatap luka di tubuhnya dengan tatapan tak percaya. Gerakan itu bahkan tak terdeteksi. Apakah ini dao kausalitas atau kehancuran? Di kejauhan, para makhluk kuno tanah asal yang menyaksikan dari kejauhan bergumam kagum. Untuk memanipulasi tubuh fisik sebesar itu dengan begitu halus, tak masuk akal. Mungkinkah kehendak spiritualnya telah melampaui alam tertinggi Raja Dewa, atau dia menguasai jalan jiwa? Mereka berspekulasi, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di antara mereka, Sosanke menatap dengan mata bergetar. Suaranya bergetar antara haru dan bangga. Aku telah menyaksikan Lo Feng tumbuh sejak awal, ujarnya. Dunia kecilnya belum pernah terjadi dalam sejarah tanah asal, dan dia mencapai ini dengan kekuatannya sendiri. Raja Dewa Polu yang berdiri di sampingnya tertawa getir. Aku tak terkalahkan di alam pertama Raja Dewa, namun aku tak akan berani menghadapi Kaisar Tiankun seperti itu, katanya sambil menggeleng. Kalau begitu, seberapa kuat dia sebenarnya? Di medan pertempuran, Kaisar Tiankun menatap Lo Feng dengan tatapan menelusu. Lo He, reinkarnasi dari orang tua yang mana kau? Aku bukan reinkarnasi siapapun, jawab Lo Feng tenang. Tatapannya tajam seperti pedang. Kaisar Tiankun menyeringai sinis. Kalian para reinkarnasi selalu menyangkal, tapi aku ingin tahu di depanku seberapa lama kau bisa bersembunyi. Sayap raksasa Kaisar Tiankun terbentang. Sekali kepakan, langit seakan runtuh. Ledakan maha dahsyat melanda seluruh dunia. Gunung dan tanah lenyap, udara hancur, energi langit dan bumi musnah menjadi partikel terkecil. Lo Feng menahan hantaman itu. Kedua tangannya menyilangkan diri di depan dada. Namun kekuatan yang datang bagai tsunami kosmik menembus pertahanannya. Kekuatan ini, desisnya. Tubuhnya bergetar, puluhan kali lebih kuat dari tubuhku sendiri. Tubuhnya retak, namun segera pulih. Ia memanfaatkan kehidupan dunia dalam dirinya untuk memperbaiki kerusakan. Namun sebelum ia sempat bernapas lega, ekor raksasa Kaisar Tiankun menebas ruang dan waktu, memotong Lo Feng menjadi dua. Gerakan itu melampaui waktu, menembus realitas. Ia tahu serangan ini namun tak sempat menghindar. Separuh tubuhnya ditelan kegelapan merah. Dalam kegelapan berdarah itu, dua bagian tubuhnya kini berada di perut yang berbeda, terkoyak oleh kekuatan erosi dunia dalam perut Kaisar Tiankun. Lo He, suara menggelegar sang kaisar bergema di dalam perutnya. Tubuhmu tak akan bisa lolos dari sini. Lo Feng tersenyum dingin. Daya erosimu terlalu lambat. Kecepatan pemulihanku jauh melampauinya. Apakah kau ingin aku tinggal di sini selamanya? Tubuh Lo Feng yang terperangkap mendadak bergetar. Pola rahasia muncul di seluruh kulitnya. Kalau begitu, aku hadiahkan avatar ini untukmu. Dua avatar Lo Feng meledak bersamaan, menciptakan guncangan maha dahsyat di dalam perut Kaisar Tiankun. Sisik-sisik sang kaisar retak, darahnya menyembur keluar. Dasar kaparat, erang Kaisar Tiankun menahan amarahnya. Tubuhnya menyimpan kekuatan luar biasa, tak bisa lagi kutelan. Tepat saat ia menegakkan diri, suara bergema di langit. Kaisar Tiankun, matanya membelalak. Di atas kota Huyang, 10 sosok berjubah perak muncul. Aura mereka sama, yaitu semuanya Lo Feng. Kaisar Tiankun sungguh luar biasa, ujar salah satu Lo Feng dengan tenang.
satu tubuh tak cukup untukmu, maka biarlah 10 yang datang menggantikan. Ternyata ada 10 lohe, gumam Kaisar Tiankun tak percaya. 10 avatar, seru Raja Dewa Yusui yang menyaksikan dari kejauhan. Matanya membulat tak percaya. Dia benar-benar bisa mengendalikan semuanya sekaligus. Sosanke menimpali, hanya 1 avatarnya saja sudah bisa melampaui alamnya. Tapi 10 sekaligus, ini sudah di luar logika Raja Dewa alam pertama. Apakah kekuatannya benar-benar mendekati milikku? Gumam penguasa Yusui, napasnya berat antara kagum dan ngeri. Langit yang bergemuruh tiba-tiba bergetar ketika suara berat menggema dari kejauhan. Suara itu datang dari tubuh raksasa Kaisar Tiankun dengan sisi emas mengilap dan mata merah membara menembus jarak. Aku ingin tahu, ucapnya dingin, seberapa besar kekuatanmu jika kau harus mengendalikan 10 tubuh sekaligus. Ke-10 avatar Lofeng melangkah maju bersamaan. Suaranya bergema menyatu di antara gemuruh langit. Kalau begitu, lihatlah sendiri. Para penjaga di gerbang kota Hu yang terpaku, sementara warga di bawah menatap ke langit dengan wajah pucat. Itu Tuan Kota Luo. Dia seperti dewa perang, bukan seperti 10 dewa sekaligus. Di atas istana, avatar Morosa dari bentuk kehidupan sempurna berdiri memandang pada kejauhan. Kekuatan tuanku sudah melampaui dugaanku, pikirnya lirih. Aku yang lahir dari asal kehancuran justru ditekan olehnya di tingkat yang sama. Lofeng menutup matanya sejenak. Dalam dirinya 3 jalur besar berputar, yaitu hidup, mati, dan kehancuran, berpadu dengan warisan Dao dari banyak era. Itulah kekuatan sejati seorang kultivator. Batas bawahnya rendah, tapi langit di atasnya tak berujung tinggi. Baiklah, Kaisar Tiankun, bisik Lofeng. Suaranya menggema melalui 10 tubuhnya. Mari kita buktikan. 10 Lofeng melesat serempak, muncul mengelilingi Kaisar Tiankun seolah menembus ruang dan waktu. Kaisar Tiankun terperanjat. Mengendalikan 10 avatar dan masih bisa bergerak secepat itu, ini mustahil. Tubuh raksasanya berguncang, lalu raungan mengerikan mengguncang dunia. Gunung runtuh, daratan terbelah, udara berubah menjadi gelombang kehancuran. Lofeng menatap tenang. Meski jubah peraknya robek, ia menoleh melambaikan tangannya. Kekuatan dunia pun menyelimuti sebuah suku di kejauhan, memindahkan mereka dari jalur kehancuran. Kaisar Tiankun meraung marah. Kau masih sempat melindungi orang lain saat bertarung denganku. Tubuhnya melesat, mengepakkan sayap raksasa yang panjangnya ratusan juta kilometer, menerjang 1 avatar Lofeng. Tubrukan itu memecah udara, mendorong salah 1 avatar Lofeng mundur, tapi 9 lainnya langsung bergerak, membentuk formasi mematikan. Ekor raksasa Kaisar Tiankun menghantam, membelah langit menjadi 2. Salah 1 avatar Lofeng terbelah, namun langsung menyatu kembali. Avatar lain mencengkram ekornya, menahan gerakannya dengan keras kepala. Matilah, seru salah 1 Lofeng. Kaisar Tiankun meraung lagi. Gelombang suara mencabik tanah, menembus langit, tapi 10 Lofeng tak bergeming. Mereka menembus badai suara seperti bayangan hantu. Sayap Kaisar Tiankun terbuka, menembakkan ratusan pedang emas dari dalamnya. Pedang-pedang itu menembus tubuh para avatar, menciptakan lubang demi lubang. Namun tubuh Lofeng pulih secepat luka itu muncul. Reinkarnasi hidup dan mati, teriak avatar Lofeng serempak. 9 avatar membentuk formasi, sementara 1 tetap mencengkram ekor Kaisar Tiankun, memaksa tubuh raksasa itu tertahan. Kaisar Tiankun mengamuk, sayapnya menebar cahaya emas yang memusnahkan segalanya. Tapi 10 Lofeng terus menyerang tanpa henti. Sisik raksasa terbang, darah menetes dari
dari tubuh Kaisar Tiankun, melukis langit dengan warna merah menyala. Kaisar Tiankun terengah. 10 avatarmu, masing-masing sekuat penguasa tertinggi. Pertempuran berlangsung tanpa henti. Bumi runtuh, langit hancur, dan dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Namun tiba-tiba, Kaisar Tiankun mundur, sayapnya mengepak, tubuhnya melesat jauh menyeret salah satu avatar Lo-Feng bersamanya. "Hentikan ini," katanya dengan suara berat. Avatar Lo-Feng yang mencengkram ekornya pun melepaskan genggamannya. 10 Lo-Feng berkumpul kembali, mengelilingi Kaisar Tiankun dari segala arah. Luka di tubuh mereka pulih seketika. 10 Lo-Feng berdiri tegak, suaranya bergema di seluruh dunia. "Kau sendiri yang bilang setiap tindakan harus dibayar mahal." Kekuatan dunia mengembang dari tubuhnya, menelan 10 prefektur kekacauan primal. Langit dan bumi bergetar di bawah tekanan itu. "Penguasa Yushui memberiku 10 wilayah," ujar Lo-Feng dengan tenang. "Maka aku akan mengambil 10 wilayah dari kerajaan Shi sebagai gantinya. Jika kau setuju, perang ini berakhir di sini. Jika tidak," ia menatap lurus ke mata Kaisar Tiankun, "maka aku akan menaklukkannya dengan tanganku sendiri." Kaisar Tiankun terdiam, sementara 10 lauhe berdiri di langit, seperti 10 matahari perak yang membakar dunia dengan tekad yang tak tergoyahkan. Oke guys, sampai sini dulu dan membagongkan.